Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi. Kita hari ini sedang membahas tentang tobat kok nunggu hidayah. Tadi saya maaf. Itu tadi sebenarnya saya nggak main game beneran. Cuma bikin Ustadz Maulana kesel aja. Masa sih? Iya. Sambilan. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustadz Maulana. Ini bicara masalah tentang amal baik ini kan harus disegerakan ya. Begitu juga dengan yang namanya taubat yang nggak boleh ditunda-tunda. Nah tapi jika ditunda terus nanti tidak akan terlaksana katanya nih. Nah bagaimana sih caranya agar kita ini ya tidak menunda-nunda antara yang baik seperti atau amalan-amalan baik ini seperti salah satunya taubat. Mohon izin Ustadz Maulana. Udah gak marah kan? Enggak dong. Enggak. Ya Allah udah break tadi. Oh iya. Izin sesam. Osariu ila magfirati min rabbi jannatul ardu sama uiddat lil muttaqin. Bersegera mencari, mendatangi rahmat Allah, ampunan Allah. Ingat agar tidak menunda-nunda amalan. Mohon maaf, harus nih jangan menunda amalan itu. Tobat adalah alasan untuk mencapai cinta Allah. Mau dapat cinta Allah? Mau? Raih tobat itu dengan raih cinta Allah dengan tobat. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bagaimana orang-orang ini mendapatkan ampunannya Allah, kecintaan dari Allah lewat jalur tobat, pembersihan. Bagaimana bisa? Saya perumpamakan gini, mohon maaf. Kita berusaha untuk kembali ke rahmatullah. Padli akan kembali ke rahmatullah. Setelah Ustadz Maulana kan? Enak aja, Adli dululah. Ini contoh, ya Allah. Ntar siapa yang nge-hostin? Gak mau banget sih. Nanti siapa yang Ini kan nge-hostin? cuma contoh doang. Ya, jangan. Kalau Padli kembali ke rahmatullah. Astagfirullahaladzim. Maka ketika dia kembali ke rahmatullah, berarti masuk surga lah. Oh amin. Itu maksudnya. Amin. Mau masuk surga? Mau dong. Harus mati dulu. Tapi Ya, setelah Ustadz Maulana lah. enak aja. Kan contohnya Padli dulu ya Allah. Jadi ke surga itu tempat yang bersih. Tidak akan mungkin bisa ke surga kalau tidak dibersihkan dulu. Tidak mungkin baju itu masuk dalam lemari kalau tidak dibersihkan dulu, dicuci dulu. Dibersihkan dulu, dikeringin, apalagi bisa jadi disetrika dulu baru masuk di lemari. Gitulah, maka raihlah tobat dulu untuk mencapai cinta Allah. Dan tobat itu adalah faktor datangnya cahaya di hati. Amin. Dan menghapus jejak dosa. Itulah hebatnya tobat itu. Kalau orang tobat enak sekali. Dengan alasan apapun, ingat, gapai pertolongan Allah sekaligus untuk meningkatkan kekuatan hati. Tadi mohon izin, kita tadi Ustaz Sam disebutkan, di hati harus. Itu dari hati kita. Apalagi iman itu di hati. Kan ibadah kita kan cuma dua. Ibadah lahir, rukun Islam. Kemudian yang kedua, ibadah batin. Yang namanya rukun iman. Keyakinan ini harus. Kemudian, alhamdulillah. Raihlah tobat itu segera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena tobat itu menentukan kualitas iman seseorang. Sehingga Nabi membaca istighfar adalah satu riwayat 70 kali. Ada yang mengatakan adalah 100 kali. Saking pentingnya Nabi pun membaca istighfar. Nabi pun bertobat. Mana ada dosanya Nabi? Maksum. Tapi Nabi lakukan itu. Betapa malunya kita ini. Kembali lagi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mau dicintai Allah? Berbanyak taubat. Bersihkan diri. Lahir dan batin. Apalagi nanti insya Allah kita akan menuju bulan suci Ramadan. Bulan yang membersihkan diri kita dari dosa. Ada namanya di awalnya rahmat. Di pertengahannya ampunan. Dan di akhirnya
pembebasan api neraka. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Iya. Taubatnya juga ini ya usahakan taubatan nasuha ya. Jangan yang taubat kumat. Ini juga bikin sakit hati nih agama dimain-main ini. Nauzubillah min zalik ya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Intina yang ada di rumah. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Saya akan membacakan sebuah artikel yang cukup menarik ini ya. Ada cerita Yuda, ini pemuda berwajah penuh tato, ini ingin hijrah. Ini berita dari Berita Jawa Tengah ya. Cerita Yuda nih pemirsa yang ada di belakang saya. Sosok Ahmad Nur Kusuma Yuda 21 tahun mencuri perhatian karena memiliki wajah penuh tato dan sekujur tubuhnya. Pemuda itu kini memutuskan hijrah dan ingin berdakwah hingga ke ujung timur Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umurnya ya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah ini Masya Allah nih Ustadz Syam nih. Ini salah satu mungkin ya buat orang-orang teman-teman kita yang sekarang ini merasa dirinya banyak dosa, banyak segala sesuatu yang hina yang pernah dia lakukan. Gak ada kata terlambat sebenarnya. Dari yang tatoan penuh badan tadi aja sekarang kita lihat bisa sampai hijrah dan total, ini Masya Allah. Nah mungkin bisa sedikit ceritakan Ustaz Syam kisah-kisah terdahulu nih para sahabat Rasulullah SAW. Mungkin ada yang seorang pendosa kah terus memutuskan untuk bertaubat ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai istiqomah. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Syekh Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbicara tentang taubat maksiat, ada satu kisah menarik di masa Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat disebutkan ada seseorang yang ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ternyata Nabi Musa itu punya kelebihan. Nabi Musa alaihissalam bisa berbincang langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena gelarnya adalah kalimullah, mampu untuk chit-chat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dikasih tahu sama Allah, tolong tegur itu hambaku satu itu karena dia taubat maksiat. Ya jangan sampai dia dalam keadaan maksiat dia meninggal dunia, maka rahmatku tidak ada baginya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mencari orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan orang ini, langsung dikasih tahu sama Allah dikasih tahu oleh Nabi Musa alaihissalam, engkau dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segeralah engkau hentikan maksiatmu karena dosamu ini udah sepenuh bumi dan langit. Wah, saking banyaknya dosanya orang ini ditegur sama Allah langsung melalui lisan Nabi Musa alaihissalam. Maka orang ini pun berlalu. Dia pergi, dia berjanji akan bertaubat. Namun yang hebat adalah daripada kalimat-kalimat taubatnya. Ketika dia berada di tengah padang pasir, dia pun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, apakah dosaku mempengaruhi kekuasaanmu sampai-sampai kau menegurku? Apakah dosaku lebih luas daripada rahmatmu? Apakah dosaku lebih besar daripada ampunanmu? Apakah kelakuanku ini mempengaruhi daripada kekuasaanmu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa? Ya Allah, kalau engkau tidak lagi menerima taubatku, kemana aku perginya? Kalau tidak ada lagi yang bisa mengampuniku, siapa yang bisa mengampuniku selain engkau ya Allah? Subhanallah. Akhirnya dari kalimat-kalimatnya ini, dari orang yang senantiasa bermaksiat bertaubat, akhirnya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan kepadanya, andai pun dosanya sebanyak apapun, aku akan mengampuninya. Lihat, karena katakan padanya, ampunanku tidak akan pernah lebih luas, ampunanku tidak akan pernah dikalahkan oleh dosanya, dan dosanya tidak akan pernah lebih luas daripada ampunanku. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni hamba-hambanya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, ba'da an naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala masih memanggil hamba-hamba yang berdosa, hamba-hamba yang melampaui batas dengan sebutan ibadi. Subhanallah. Ketika Allah memanggil kita dengan kalimat ibadi, berarti hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang bahkan telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kisah seorang yang telah membunuh 99 orang.
Kisah seorang yang telah membunuh 100 orang yang diceritakan langsung oleh baginda Nabi SAW. Mereka ini atau dia ini akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Jauhi lingkungan yang buruk. Jauhi lingkungan yang buruk. Diberikan syarat engkau jauhi lingkungan yang buruk, ketika dia berjalan ternyata malaikat rahmat dan malaikat azab mereka berdebat siapa yang mau mengambil dia ini. Ternyata dia termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala karena jarak dia berjalan menjauhi lingkungan yang buruk tadi sudah lebih jauh dibandingkan jaraknya dengan lingkungan tadi. Subhanallah, wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Jadi yang Ustaz penting ada Syam, usaha ya. bertaubat. Usaha bertaubat. Iya. Tapi nanti kita lanjut lagi karena ada pertanyaan juga yang bagus yang ada kaitannya dengan Tosya Ustaz Syam ya. Itu dia. Kalau gitu langsung aja ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Sambil kita baca-baca langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya Masya Allah, Alhamdulillah waktunya kita menjawab pertanyaan yang masuk ya di sosial media Islam itu Indah. Yang pertama kita coba akan bacakan dari Instagram ini ya. Mikbala Fifudin 28. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, izin bertanya kepada anak muda yang sudah bertaubat lalu kembali bermaksiat. Taubat lagi lalu bermaksiat lagi. Apakah dosa masih bisa diampuni? Karena terus terang godaannya sangat banyak ya. Dari mulai teman yang toksik dan segala macam. Atau bagaimana Ustaz Syam? Silakan dijelaskan. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan antara dosa besar dengan dosa kecil. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata mereka berdosa lalu mereka meninggal dunia, makanya yang kita minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Bertaubatlah kalian, kata seorang ulama, bertaubatlah kalian sampai-sampai taubat maksiat sampai-sampai kalian bosan untuk bermaksiat. Maka jangan sampai kita mengandalkan taubat akhirnya bermaksiat terus. Justru bertaubat terus supaya bosan akan maksiat. Maka kalau ada orang yang seperti ini ya mudah-mudahan aja tidak pada saat maksiat dia meninggal dunia. Yang penting nomor 2, jangan pernah meremehkan yang namanya dosa. Karena kalau kita meremehkan dosa berarti kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang dosa yang kita lakukan tapi pandanglah kepada siapa kita berdosa. Tidak ada istilah dosa kecil. Kenapa? Karena ketika kita meremehkan dosa tersebut berarti kita meremehkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman sekalian, emang paling penting itu adalah menjaga lingkungan kita. Makanya dari awal kami singgung nih, Iya. lingkungan ini inilah yang membuat kita habis tobat maksiat lagi. Kenapa? Karena salah teman. Karena lingkungannya itu aja. Bener. Gitu. Jadi harus pindah tempatnya, cari teman yang baik-baik. Bertemanlah sama Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Syekh Muhammad Jaber, Masya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi ikutan soleh. Amin. Maafkan aku iya. ya. Di segmen sebelumnya saya contohkan kamu mati. Nggak Tadi kan apa-apa. masuk surga. Semua orang pasti mati, ya kan. Cuma mungkin saya menunggu guru-guru saya dulu. Ya, kita lanjut lagi. Orang udah minta maaf. Ya, sama ya. Maafin saya juga Ustadz, ya Allah. Ini dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang single parent. Apakah taubat saya diterima jika saya banyak melakukan dosa terhadap suami saya selagi beliau masih hidup? Dan ini bagus banget ya pertanyaannya, ini kurang lebih bagaimana caranya bertaubat jika telah melakukan kesalahan kepada orang yang sudah meninggal nih. Apakah bisa tertutup yang namanya pintu hidayah jika kita tidak mendapatkan ampunan dari orang tersebut di akhir zaman nanti? Mohon izin penjelasannya Syekh Muhammad Jaber sambil tausiah guruku, silakan. Masya Allah, berarti tausiah bukan jawab Sekalian pertanyaan jawab ini. dengan tausiah. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khair, khususan kepada tim Islam itu indah semua. Termasuk Ustadz, paling utama Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Fadli dan semua tim kreatif kameramen. Karena tema yang dipilih ya, itu sangat penting sekali bagi masyarakat. Sederhana tapi luar biasa ini. Tayangannya sebentar saja tapi manfaatnya panjang sekali. Amin ya Allah. Semoga menjadi amal jariah bagi Amin, kita amin semua. ya Allah, amin. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini dari seorang wanita salihah menurut saya. Kenapa? Karena itu salah satu tanda hidayah. Selalu merasa salah ini, merasa kurang, ingin bertaubat. Kalau hanya ingin bertaubat itu cukup luar biasa. Mau bertaubat, mau. Belum berjalan, hanya mau. Ingin bertaubat, itu sangat luar biasa. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Seperti yang tadi ayat dibaca, Ustadz Maulana. Sesungguhnya Allah mencintai, sangat mencintai orang yang bertaubat.
Siapa yang ingin bertaubat? Yang merasa salah itu. Kalau tidak bertaubat artinya merasa tidak salah. Biasa-biasa saja. Ya. Dan ada satu hal ya sebelum saya jawab. Tadi Ustadz Maulana berkata, mau masuk surga, mati dulu. Betul enggak? Betul, betul. Menurut saya tidak. Oh tuh, tidak iya. Ustadz. Ya, ada. Karena surga itu ada di dunia. Sebelum akhirat. Surga itu dalam hidayah. Masya Allah. Surga itu dalam ta'ah. Surga itu dalam iman. Karena itu kata seorang alim. Qal inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhir. Siapa yang tidak bisa masuk surga di dunia, tidak akan masuk surga di akhirat nanti. Wahai imam, surga apa yang di dunia? Kata surga iman. Surga hidayah, taat kepada Allah. Karena di dalamnya ada iman, ada lezat, ada nikmat di dalamnya. Wallahi, yang belum pernah bertaubat, belum mencoba rasa hidayah, itu miskin, kasihan dia. Walaupun kita melihat orang itu, rekam, dia nonton, diambil video di mana-mana, jalan-jalan di sana, kita melihat orang itu senang, bahagia. Tapi sebenarnya belum, karena belum diberikan hidayah. Karena tidak ada nikmat, lezat lebih indah daripada hidayah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Khususan bagi ukhti wanita yang bertanya, hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita terhadap orang lain ini penting sekali. Ini usulan dari saya kepada Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Kalau bisa ada tayangan khusus untuk itu. Karena kesalahan terhadap manusia. Karena kesalahan itu dosa ada dua. Kesalahan terhadap Allah, kesalahan terhadap manusia. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa apapun yang pernah kita lakukan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta ampunan Allah. Tetapi kesalahan terhadap manusia wajib kita meminta maaf dari manusia. Ya. Tapi kalau ini sudah cerai ya, sudah talak, masih merasa salah, meminta ampunan Allah, tidak insya Allah tidak mengurangi hidayah. Tetap kita menjaga salat, ibadah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berdoa untuk fulan ya, yang kita merasa salah terhadapnya, baik suami, baik teman, baik sahabat, selalu kita berdoa untuk dia. Kalau bisa meminta maaf itu lebih baik lagi. Kalau belum bisa meminta maaf, kalau dia sudah nggak bisa ketemu lagi, kita sedekah, doa atas nama beliau, semoga diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi hidayah. Selama kita terus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, terus bertaubat dari kesalahan kita terhadap Allah maupun kesalahan terhadap manusia. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, makasih banyak. Jadi ada surga di dunia, namanya surga hidayah ya. Berupa keimanan, itu luar biasa. Ya Allah. Kata seorang, coba Ya. saya kasih contoh, Ya. orang yang merasa surga di Ya. dunia. Ya. Ketika beliau bertaat, beriman, beliau kata begini. Ini selalu saya berfikir, Ya. subhanallah, Ya. bagaimana perasaan beliau. Qal, "Lau anna ahlal jannati fi mithli hadha, lahum fi na'im." Kalau penghuni surga merasa kenikmatan, kelezatan yang saya merasa di dunia, itu indah sekali surga kalau begitu. Iya. Berarti dia merasa sesuatu yang indah, yang sangat luar biasa. Bagaimana ya itu? Bagaimana caranya? Carilah. Carilah hidayah. Semoga Allah Allah. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Masya Allah, ini Bapak Jazakallah senang khair, banget. Syekh. Makasih banyak. Masya Allah. Lah, kok baru kali ini Mas Fadli tidak ikutan kalau saya nimbrung? Pantesan dia tidur. Mas Fadli, bangun. Syutingnya belum kelar. Makanya Ustadz, jangan suka begadang ini. saya nggak begadang. Saya Apa tuh itu? baca tuh kemarin katanya ada juga hidayah yang bisa kita dapetin pas kita lagi tidur. Saya pengen ngebuktiin Ustadz. Tadi saya dengar juga sih ada hidayah. Ternyata surga itu ada yang namanya di dunia. Kan mungkin saya punya, alhamdulillah, karena saya ada istri. Ada yang nggak punya jadi nggak ngerasa. Kan saya sudah punya. Cuma udah duluan ke surga. Sekarang masih punya? Enggak juga. Udah nggak punya. Terus gimana nih jadinya? Bener gak sih Ustadz? Kalau hidayah itu bisa didapetin lagi tidur, saya mau tidur lagi nih. Saya mau cari buktinya lagi. Tunggu dulu. Nah, buat jamaah di rumah, jangan daripada penasaran, Cari dulu gini aja buktinya. sih. Kita bilang sama Mas Fadil tadi bahwa ada surga, ada hidayah di dalam dapat tidur, hidayah. maka jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya.
Setelah yang satu ini, Li bangun Salah Li. paham juga Belum kali dapat ini. Harus hidayahnya. hidayah dari pemimpinnya Ri.